Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nabila Misyelia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika, ingin menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Landasan Pendidikan tentang hakikat pendidikan dan unsur-unsurnya. Yuk, mari kita sama-sama belajar. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Hakikat pendidikan dan unsur-unsurnya. Apa itu hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar, atau bisa juga diartikan sebagai usaha untuk membudayakan manusia atau memuliakan manusia. Lalu, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dari yang buruk menjadi baik atau dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi dengan usaha mendewasakan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ki Hajar Dewantara yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu apa itu mendidik? Mendidik adalah suatu kegiatan pendidikan yang lebih mengutamakan pada pembentukan watak atau kepribadian peserta didik. Biasanya waktunya relatif lebih panjang dan metodenya lebih bersifat psikologis dan pendekatan manusiawi. Lalu apa sih bedanya dengan mengajar? Istilah mengajar itu adalah suatu kegiatan pendidikan yang hanya mengutamakan pada perkembangan akademik peserta didik saja. Lalu, apa saja unsur-unsur pendidikan? Yang pertama, peserta didik, yang kedua, pendidik, yang ketiga, materi pendidikan, yang keempat, interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik, yang kelima, tujuan pendidikan, yang keenam, alat dan metode yang digunakan dalam pendidikan, yang ketujuh adalah lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan sekolah. Selanjutnya, apa itu landasan pendidikan? Secara etimologis, landasan dapat diartikan sebagai dasar, pijakan, tumpuan, atau alas. Landasan pendidikan, sedangkan landasan pendidikan adalah tempat bertumpu, titik tolak, atau dasar pijakan dalam melaksanakan proses pendidikan. Selanjutnya, macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan ini melihat pendidikan dari makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Yang kedua, ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang berdasarkan pada pola interaksi sosial dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan kultural. Landasan ini berakar pada kebudayaan, khususnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang keempat, landasan psikologis. Landasan ini berhubungan dengan aspek kejiwaan, bisa aspek kejiwaan pendidik ataupun peserta didik. Dan yang terakhir adalah landasan hukum. Landasan hukum adalah dasar, fondasi atau kebijakan perundang-undangan yang menjadi pijakan atau pegangan dalam pelaksanaan pendidikan. Sekian materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.